Dalam ilmu ekonomi dapat kita ketahui yaitu GDP atau Gross Domestic Product, dalam bahasa Indonesia yaitu PDB, Produk Domestik Bruto. PDB ini dapat menunjukkan suatu pertumbuhan dalam negara tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi PDB yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir yaitu net export. Selain itu, berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat GDP. Yang pertama, potensial kuantitas full employment, di mana ketersediaan pekerja yang ada di Indonesia dapat mempengaruhi tingkat perekonomian negara. Kemudian yang kedua yaitu modal. Modal suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat produksi yang nantinya akan menimbulkan sikap konsumsi dari warga negara, dan itu akan mempengaruhi potensial GDP yang ada. Kemudian yang tiga, kemajuan teknologi, di mana peran teknologi saat ini dapat mengefisiensi waktu dalam proses penjualan dan pendistribusian. Penyebab GDP naik, perusahaan atau pekerja menghasilkan barang dan jasa lebih banyak. Penyebab GDP turun, perusahaan atau pekerja menghasilkan barang produksi lebih sedikit. Lalu apa yang mempengaruhi perusahaan menghasilkan barang produksi lebih banyak? Yaitu faktor permintaan dari konsumen. Apabila permintaan naik, maka otomatis perusahaan akan memproduksi barang lebih banyak. Terus lalu apa yang mempengaruhi permintaan? Yaitu harga. Apabila harga naik, maka jumlah uang yang beredar itu lebih sedikit. Maka itu akan menyebabkan produksi akan tetap. Hasil implementasi dari materi tersebut, yaitu kami akan mengobservasi atau wawancara beberapa pedagang untuk melihatkan hasil yang signifikan. Terima kasih. Maaf Mbak, dulu waktunya. Saya mulai langsung aja Mbak. Dari pertanyaan pertama, Mbak ini memulai rumah makan ini sudah berapa lama Ibu? Dari 2016. Bukanya? Siap. Dari sampai sekarang. Berarti sebelumnya sih di UIN. Di mana Mbak? UIN. Itu 2016 juga? Enggak, itu dari udah lama itu. Sebelum 2012. Itu berarti udah berapa lama kira-kira? Kurang tahu juga, aku barunya pas yang sini aja. 5 tahun ada? Ada, soalnya kan aku udah lama di situ. Oh. Terus pertanyaan yang selanjutnya Pak, Mbak ini kira-kira penghasilan per bulannya berapa? Dia tuh kalau sebelumnya tuh bisa 300 potong, kan dari dikaliin. Ya, ayamnya 300 potong. Biasanya sehari kan 1 juta. Seharinya? Iya. Berarti kalau 30 hari 3 kali 30 gitu kan? Oke. Terus modalnya Mbak untuk pas sehari rumah makan dibuka berapa? Pas kalau barunya? Ya dibandingin pas baru sama sekarang. Kalau barunya saya kurang tahu. Saya Oh. megang keluarannya bapak. Tapi kalau yang baru ini saya Berapa? lakukan. Oh, sebelum. Terus Mbak kan saya lihat apa? Kayak gunain teknologi yang sekarang, teknologi ekonomi yang sekarang kayak Grab atau Gojek. Nah itu sejak kapan Mbak menggunakan teknologi ini? Sejak waktu ini buka langsung masukin Gojek sama Grab. Oh, berarti yang 2016 itu Iya. yang di sini. Ah, Terus keunggulan menggunakan teknologinya apa Mbak? Kayak ya, ada nggak? bantu. Membantunya kayak apa? Ya banyak juga sih walaupun nggak banyak banget. Ada yang banyak pesan lewat Gojek, lewat Grab gitu. Lebih banyak yang pesan di Gojek atau langsung? Kira-kira? Lebih banyak langsung. Langsung ya? Iya. Terus ada nggak sih Mbak kelemahan dari menggunakan teknologi ini? Kurang tahu juga kan handphonenya bapak yang megang. Ya. Biasanya kalau Grab saat ini lagi naik ongkirnya, jadi sama sekali nggak masuk. Oh, yang Grab itu nggak masuk. Untuk yang sekarang ya? Iya, untuk yang sekarang. Kalau yang Gojek agak masuk, masih ada. Masih ada. Terus yang selanjutnya, untuk selanjutnya Ibu ini Mbak ini mau ngembangin lagi apa enggak? Pak,
dikembangin lagi. Dikembangin. Udah ada berapa cabang kira-kira? 4. Udah 4. Mana aja? Halim, CP, sama lain sampai di mana ya? Di buku Oh, di hukum ada. ada. Oh, ya Mbak. Maaf minggunya Mbak ya. Ya, Udah cukup itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mbak. ya. Sudah berapa lama Enci berjualan di sini? Udah 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Sebelumnya pernah berjualan juga nggak sih di tempat lain? Enggak pernah. Oh nggak pernah, baru di sini aja ya. Terus Enci berjualan apa? Apa nih? Jualannya? Di sini? Iya. Awalnya jualan pempek. Oh awalnya jualan pempek. Sekarang? Sekarang jual pempek, ya jual prasmanan, ya jual macam-macam lah. Oh macam-macam ya. Kebutuhan anak kuliah. Oh, oke. Terus berapa modal yang diperlukan buat usaha ini? Kayak buat Kalau prasmanan. awal dulu sih cuma 1 juta karena kan sebenarnya itu tuh dulu tante saya udah buka warung makan di sini. Oh iya. Cuman dia jatuh, patah tangan, Iya. lama nggak dibuka. Hmm. Nah, Terus Enci yang nerusin gitu. ya saya lagi dia udah berapa tahun nggak buka, saya punya usaha jatuh. Akhirnya karena nggak ada modal, akhirnya buka warung makan. Oh, buka warung makan ini ya. Modalnya yang kecil. Dari modal yang kecil ya. Terus sekarang per harinya tuh kira-kira berapa penghasilannya? Kalau sekarang sih nggak tentu ya, kadang 500, kadang 100, nggak terlalu rame sih untuk warung makannya aja. Oh iya. Kalau yang dalam-dalam ya tergantung lah, Heeh. tergantung mahasiswa ada apa enggak kan. Iya betul. Nah, Terus Enci itu kayak ngegunain teknologi GoFood apa GrabFood gitu nggak sih? enggak, saya Oh, belum. enggak ya? Saya udah daftar tapi saya Udah belum daftar. mulai buka lemnya. Oh, Saya udah daftar tapi belum buka lemnya. udah daftar tapi belum ini Udah. aja ya. Lihatin aja, pasti ada di GoFood tapi saya belum buka lemnya. Alasan menggunakan GrabFood apa GoFood itu gimana? Karena saya nggak tahu ya, saya juga belum pernah buka, jadi saya nggak tahu. Tadinya sih karena ngeliatin zaman orang pakai GoFood, anak-anak kuliah sekarang udah pada males, dikit-dikit belinya GoFood Betul, kan. betul. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau saya pikir-pikir kan kalau lewat GoFood itu jatuhnya jadi mahal, makanya saya Iya. masih tunda. Oh gitu ya. Karena kan ditambah 20% kan. Iya, emang. Saya pikir tambah 10% atau berapa. Ternyata 20%, makanya saya masih tunda. Agak Sudah ragu juga daftar, gitu. saya belum saya buka linknya karena saya pikir kasihan deh mana. Apa harganya lebih mahal lagi gitu ya? Ya tinggal lebih mahal. Kalau di sini kan saya masih sayang cuma 7.000. Manusia saya 7.000. Iya, kasih saya 7.000 kan gitu. Ya, tergantung sudah tuh di sini anak-anak kan banyak beli sayur matang. Kalau saya tuh kebanyakan anak-anak beli sayur deh di sini. Lebih saya kayak Daripada yang makannya ya di sini. oh kalau Mereka beli makan mereka bungkus. bungkus ya. Lebih banyak bungkus daripada makan di sini ya. Iya. Kalau kayak beli ayam apa lok-lok yang lainnya tuh sering nggak? Sering lah, kalau kan kita udah punya langganan, kadang-kadang datang tuh kalau ayam itu ya kurang banyak lah lakunya karena kan Kurang banyak. kadang-kadang kita beli 10 ekor Iya. tapi kan dibungkuin kan. Nah itu paling bisa habis sampai semingguan. Seminggu ya. Jadi kita masanya juga nggak boleh banyak kan. Tapi kalau misalnya mereka kan di sini rata-rata beli nasi sayur, nasi telur, yang murah meriah, Iya, nasi mahasiswa. tempe goreng. Nanti ya kan, nanti. Itu. Ci ada rencana nggak sih kayak buka prasmanan nih di tempat lain gitu biar ada Enggak. cabangnya? Oh enggak ya? Enggak. Oh, Soalnya jujur aja ya, Unila sekarang untuk mahasiswa ini nggak tentu ya kuliahnya. Karena satu untuk biaya kontrakan mereka pikir rame terus. Kadang-kadang kan kita tuh belum tentu rame loh dagang. iya. Apalagi suasana sekarang kan gitu. Susah Udah ya. bertahan aja udah syukur kan gitu. Kayak gitu. Jadi saya nggak punya rencana untuk buka tempat lain karena saya nggak mau kontrak. Kalau di sini kan saya buka sendiri. Sendiri ya. Nggak mau nyewa gitu ya. Nggak mau. Iya. Yang sudah kita individu sekarang juga nggak bisa buka. Karena nggak bisa menjawab 100% kalau kita lepas. Oh iya. Jadi Ci gitu aja ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya makasih Ci. Iya nggak apa-apa. Iya. Jadi dengan adanya teknologi memudahkan para pembeli untuk mendapatkan barangnya tanpa harus langsung pergi ke tokonya.
Hal itu dikarenakan sekarang banyaknya aplikasi online yang dapat menghantarkan makanan yang ia inginkan tanpa harus datang ke warungnya. Hal ini tentu sangat memudahkan untuk para pembeli dalam efisiensi waktu. Bagi para penjual, hal ini sangat bermanfaat karena dengan adanya teknologi tersebut memudahkan pembeli sehingga omset yang dia jual akan semakin tinggi, dan tentu ini akan membantu tingkat DGP yang ada di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan warung yang tidak menggunakan teknologi. Dia akan cenderung stagnan atau tidak berkembang karena tidak ada teknologi yang memudahkan untuk pembeli membeli barangnya, dan hal tersebut kurang berdampak baik bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi peran teknologi sangatlah penting bagi perekonomian di Indonesia. Dengan adanya teknologi, kita dapat menumbuhkan tingkat ekonomi Indonesia dengan sangat cepat, dan tentu dapat lebih mengefisiensi waktu bagi masyarakatnya.